Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kembali pelajaran kita, pelajaran Ad-Darsul Lughatul Arabiyyah atau pelajaran bahasa Arab. Nah, oleh karena itu sebelum kita membuka pelajaran kita ini, maka marilah kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita akan lanjutkan materi kita, materi ad-dars tsani atau pelajaran yang kedua tentang a'dha'ul wudu. Saya ulangi, a'dha'ul wudu. A'dha'ul wudu ini artinya adalah anggota wudu. Jadi, anggota apa saja yang harus kita basuh ketika kita berwudu? Maka sudah jelas di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, jadi itulah anggota wudu yang harus dibasuh ketika kita berwudu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, jadi itulah anggota badan yang harus kita basuh, yang wajib kita basuh ketika kita berwudu. Ada wajah, ada tangan sampai siku, ada kepala, sebagian kepala, dan yang terakhir adalah kaki sampai dengan mata kaki. Nah, itulah tadi pengantar atau ayat Al-Quran yang membahas tentang anggota wudhu yang wajib atau yang harus dibasuh ketika berwudhu. Ada wajah, ya, tangan, kepala, dan kaki. Nah, sekarang kita akan belajar anggota wudhu sesuai dengan yang ada di buku cetak kalian. Apa saja yang ada di buku cetak kalian itu sekarang kita akan lanjutkan ke materi Al-Mufradat atau kosakata, ya. Nah, sekarang bisa dilihat di bukunya. Yang pertama wajhun. Ustaz ulangi, wajhun artinya wajah. Berikutnya yadun, yadani atau yadain artinya tangan. Berikutnya ra'sun. Ustaz ulangi, ra'sun artinya kepala. Berikutnya ada syarun. Ustaz ulangi, syarun, ini syarun artinya rambut. Berikutnya rijlun, rijlani, rijlain. Ustaz ulangi, rijlun, rijlani, rijlain artinya kaki. Berikutnya ampun. Ustaz ulangi, ampun. Ini nih ampun ini. Jadi ampun itu artinya adalah hidung. Berikutnya udhunun. Ustaz ulangi, udhunun artinya adalah telinga, ya. Berikutnya famun. Ustaz ulangi, famun artinya mulut. Nah, famun ini ada di dalam Al-Qur'an yang kalian pernah hafal di dalam surat Al-Balad. Walisanau wasyafatain. Ustaz ulangi, walisanau wasyafatain. Nah, itu ada di Quran surat Al-Balad. Selanjutnya ada ka'bun. Nah, ini yang terakhir ini. Ka'bun. Ustaz ulangi, ka'bun, ka'bani, ka'bain. Ustaz ulangi, ka'bun, ka'bani, ka'bain artinya mata kaki. Jadi itulah kosakata yang tentang a'dha'ul wudu atau anggota wudu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, kosakata berikutnya, ya, yang ada di bawahnya itu. Nah, yang pertama ghuslul kaffain artinya mencuci tangan. Berikutnya al-madmadah artinya kumur-kumur. Kemudian al-istinshaq. Ustaz ulangi, al-istinshaq artinya memasukkan air ke dalam rongga hidung. Berikutnya ghuslul wajhi
artinya mencuci wajah atau membasuh wajah. Kemudian ghuslul yadain, mencuci tangan. Kemudian mashur ra'si, menyapu sebagian kepala, bukan rambut tapi kepala. Jadi kalau orang botak ketika dia berwudu, ya itu kepalanya itu yang dibasuh, jadi bukan rambut. Ya. Kemudian yang berikutnya mashul udhuni atau al udhunain, artinya membasuh kedua telinga. Nah, ketika berwudu itu sunnahnya membasuh kedua telinga. Dan yang terakhir ghuslur rijlain, artinya mencuci kedua kaki, ya sampai di mata kaki. Nah, itulah kosakata tentang a'dhaul wudu atau anggota wudu yang harus dibasuh. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Tadi sudah ada di sana. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke al-hiwar atau percakapan. Setelah kita mempelajari kosakata tersebut, maka kita harus membiasakan diri mempraktikannya ke dalam sebuah percakapan. Ya, bisa dilihat di bukunya. Istami qiraatil ustaz tsumma a'id. Ya. Dengarkan bacaannya Ustaz kemudian diulangi. Nah, nanti ketika kalian mendengar video ini sambil diikuti bagaimana cara bacaannya Ustaz, ya. Unzur ila hadhihi surah. Ustaz ulangi. Unzur ila hadhihi surah. Artinya perhatikanlah gambar ini. Lihat itu ibu guru menunjuk gambar apa itu. Nah, ada yang nanya, "Ma hadhihi surah ya ustazah?" Ustaz ulangi yang nomor 2. "Ma hadhihi surah ya ustazah?" Gambar apa ini ustazah? Nah, ustazahnya menjawab, lihat ada angka 3-nya itu. Hadhihi suratu a'dha'il wudu. Ini gambar anggota wudu. Nah, ustazahnya memberitahukan bahwasanya yang ditunjuk itu adalah semua anggota wudu. Yang keempat, lihat sesuai angkanya ya, lihat. Wa ma hadza ya ustazah? Nah, ada seorang anak laki-laki bertanya kepada ustazahnya, "Apa ini ustazah?" Ustazah menjawab, "Hadza famun." Ini mulut. Yang berikutnya keenam, seorang siswi yang bertanya sekarang, "Wa ma hadza ya ustazah?" Ustaz ulangi, "Wa ma hadza ya ustazah?" Apa ini ustazah? Ustazahnya menjawab, "Hadza ampun." Ini hidung. Nah, berikutnya yang nomor 8, masih seorang siswi itu yang bertanya kembali, "Wa ma hadhihi ya ustazah?" Ustaz ulangi, "Wa ma hadhihi ya ustazah?" Apa ini ustazah? Ustazahnya menjawab yang di angka 9, "Hadhihi udhunani atau udhunain." Ini telinga. Nah, sekarang giliran seorang siswa lagi yang bertanya, "Wa ma hadza ya ustazah?" Apa ini ustazah? Ustazahnya menjawab, "Hadza wajhun." Ustaz ulangi, "Hadza wajhun." Ini wajah. Berikutnya yang ke-12. Seorang siswi lagi yang bertanya nih, "Wa ma hadhihi ya ustazah?" Apa ini ustazah? Ustazah menjawab, "Hadhihi yadani atau yadain." Ini 2 tangan atau kedua tangan. Kemudian seorang laki-laki itu lagi bertanya, seorang siswa tadi itu, "Wa ma hadhihi ya ustazah?" Apa ini ustazah? Ustazahnya menjawab, "Hadhihi rijlain, rijlani atau rijlain." Ini 2 kaki atau kedua kaki. Nah, berikutnya gambar yang terakhir, "Wa ma hadza ya ustazah?" Ini seorang siswi lagi bertanya, "Wa ma hadza ya ustazah?" Apa ini ustazah? Ustazahnya menjawab, "Hadza ra'sun." Ini kepala. Nah, jadi itulah percakapan tentang a'dhaul wudu. Nah, jadi nanti ketika kalian mau bertanya kepada orang tua kalian, kepada teman-teman kalian, kepada sahabat kalian, kepada guru-guru kalian apabila bertemu, kemudian mau menanyakan
anggota wudhu. Nah, bisa kalian praktekkan menggunakan bahasa Arab. Ya. Nah, jadi itulah pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan pelajaran atau materi yang berikutnya. Sekian dari Ustadz. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.